Teman-teman, kalau kamu jualan fashion dan masih fokus di bahan premium, jahitan rapi, harga promo, maka kamu sedang bersaing di level paling bawah, harga dan spesifikasi. Padahal, brand besar seperti Zara, Uniqlo, sampai H&M tidak menjual spesifikasi. Mereka menjual identity, aspirasi, emosional, positioning. Nah, di video kali ini, saya akan bahas secara teknis, psikologi kenapa storytelling bekerja di industri fashion, framework storytelling yang bisa kamu pakai, cara mapping target market, cara mengubah spesifikasi jadi emosi, dan juga struktur konten untuk YouTube, TikTok, dan Reel. Video ini bukan motivasi, ini strategi. Secara psikologi, manusia membeli berdasarkan emosi, lalu membenarkan dengan logika. Fashion adalah kategori produk dengan tingkat emosional attachment tinggi. Kenapa? Karena fashion menyentuh self-image, social status, first impression, dan juga confidence. Saat seseorang membeli blazer, yang dibeli bukan kain, yang dibeli adalah aku ingin terlihat profesional. Inilah yang disebut identity-based buying. Storytelling bekerja karena otak lebih mudah mengingat cerita dibanding data. Cerita mengaktifkan empati, kemudian cerita menciptakan visualisasi mental. Jika kamu hanya menyebut bahan katun 30S, breathable, premium, itu informasi. Tapi kalau kamu bilang, blazer ini jadi outfit pertama aku waktu presentasi ke klien besar, itu pengalaman. Pengalaman menjual lebih kuat dari informasi. Sebelum bikin storytelling, kamu wajib buat customer persona. Minimal jawab 5 hal ini. Pertama, siapa dia? Kemudian, umur berapa? Lalu, fase hidupnya apa? Kemudian, masalah fashion yang sering dialami, dan juga impian image yang ingin dia bangun. Contoh, produk blazer minimalis wanita. Persona 1, wanita 23 tahun, fresh graduate, mau interview kerja. Masalah, bingung outfit profesional. Impian, terlihat smart dan confident. Persona 2, wanita 30 tahun, karir di corporate, sering meeting. Masalah, outfit monoton. Impian, terlihat elegan dan powerful. Dari sini storytelling kamu berbeda. Storytelling bukan satu untuk semua, itu harus spesifik. Nah, sekarang saya kasih framework teknis ya. Framework perfect. P-nya apa? Problem. Mulai dari masalah nyata. Contoh, setiap mau meeting penting, aku selalu ganti outfit sampai 3 kali. Kemudian ada E, emotion. Bangun rasa tidak nyaman. Aku takut terlihat kurang profesional. Selanjutnya ada R, realization. Titik sadar. Aku sadar, masalahnya bukan bajunya, tapi aku belum punya outfit yang jadi andalan. Selanjutnya ada F, fix. Masukkan produk sebagai solusi. Sejak pakai blazer ini, nah, kemudian ada E atau effects, tunjukkan hasil nyata. Aku nggak overthinking lagi tiap ada meeting. Dan kemudian ada C, change, tunjukkan perubahan jangka panjang. Sekarang setiap ada acara penting, aku sudah tahu mau pakai apa. Dan terakhir ada T, transition to CTA, arahkan dengan soft selling. Kalau kamu lagi di fase yang sama, mungkin ini juga bisa jadi staple outfit kamu. Ini bukan storytelling random, ini storytelling terstruktur. Nah, sekarang masuk ke teknis paling penting ya. Banyak seller berhenti di spesifikasi. Contoh, bahannya tebal dan tidak mudah kusut. Nah, harusnya diubah jadi walau duduk meeting 2 jam, tetap rapi tanpa terlihat lecek. Contoh lain, cutting slim fit. Ubah jadi bikin siluet tubuh terlihat lebih tegap dan profesional. Warna hitam pekat, ubah jadi warna aman yang selalu cocok di acara formal maupun semi formal. Ingat rumus ini, spesifikasi plus situasi sama dengan story. Struktur konten berdasarkan platform. Untuk YouTube atau long form, struktur. Pertama ada hook problem, kemudian cerita pengalaman, lalu visual penggunaan, kemudian edukasi singkat, review pengalaman, dan terakhir CTA. Durasi bisa 8-15 menit per produk. Untuk TikTok, struktur 30-45 detik, 0-3 detik, hook kuat. Kenapa tiap mau interview, kamu selalu bingung outfit? 3-10 detik, problem visual tunjukkan lemari penuh.
Kemudian 10-20 detik transformasi before after pakai produk. Kemudian 20-30 detik efek emosional. Kemudian 30-40 detik CTA shop. Untuk Instagram Reels lebih visual, minim teks panjang, gunakan close up tekstur, full body look, detail movement, karena passion sangat visual driven. Kemudian kesalahan strategis yang sering terjadi. Pertama, story terlalu panjang tanpa arah, kemudian tidak jelas siapa targetnya, lalu terlalu banyak klaim tanpa visual bukti, kemudian semua produk pakai cerita yang sama, dan tidak ada positioning brand. Brand minimalis harus konsisten ceritanya minimalis. Brand edgy harus punya cerita bold. Kemudian storytelling harus align dengan brand identity. Kalau kamu naik level di bisnis passion, berhenti bersaing di harga, mulai bersaing di cerita, karena produk bisa ditiru, desain bisa disamai, tapi cerita brand tidak bisa dikopi. Mulai sekarang sebelum upload konten, tanya, cerita apa yang sedang aku bangun hari ini? Oke teman-teman, dari semua yang sudah kita bahas hari ini, ada satu hal yang harus benar-benar teman-teman pahami ya. Di bisnis passion, kamu tidak sedang menjual kain, kamu tidak sedang menjual model, kamu bahkan tidak sedang menjual harga. Kamu sedang menjual identitas. Orang beli passion karena mereka ingin menjadi versi diri yang berbeda, lebih percaya diri, lebih elegan, lebih profesional, lebih menarik. Dan storytelling adalah alat untuk menjembatani produk kamu dengan identitas yang mereka inginkan. Secara teknis, kita sudah bahas bahwa manusia membeli berdasarkan emosi, lalu membenarkan dengan logika. Itulah kenapa brand besar seperti Zara atau Uniqlo tidak fokus menjual spesifikasi panjang lebar. Mereka membangun persepsi, mereka membangun cerita, mereka membangun positioning. Dan kamu juga bisa melakukan hal yang sama, walaupun masih brand kecil. Kuncinya ada 3. Pertama, pahami siapa target market kamu secara spesifik. Bukan wanita 18-35 tahun, tapi wanita di fase hidup apa. Masalah passion apa yang mereka alami. Image seperti apa yang ingin mereka tampilkan. Kedua, gunakan framework storytelling yang terstruktur. Mulai dari problem, bangun emosi, masukkan produk sebagai solusi, tunjukkan perubahan, akhiri dengan CTA yang natural. Jangan random, jangan asal cerita, gunakan pola yang jelas. Ketiga, ubah spesifikasi menjadi situasi. Jangan berhenti di bahannya premium, tapi lanjutkan dengan bikin kamu tetap rapi walau aktivitas seharian. Karena spesifikasi itu logika, situasi itu emosi, dan yang menggerakkan keputusan beli adalah emosi. Kalau kamu konsisten melakukan ini, perlahan brand kamu akan naik kelas. Kamu tidak lagi bersaing di harga murah, kamu tidak lagi panik saat kompetitor diskon besar, karena kamu bermain di level yang berbeda. Level persepsi, level positioning, dan juga level cerita. Ingat satu kalimat ini, produk bisa ditiru, desain bisa disamai, harga bisa dibanting, tapi cerita yang kuat dan konsisten tidak bisa dikopi. Jadi, mulai sekarang, setiap kali kamu upload konten passion, tanya pada diri sendiri, aku lagi promosi barang atau aku lagi membangun cerita? Kalau kamu memilih membangun cerita, maka kamu sedang membangun brand jangka panjang. Dan itu yang membuat bisnis passion bertahan, bukan cuma viral sesaat. Semoga setelah video ini, cara kamu jualan berubah. Lebih strategis, lebih terstruktur, dan juga lebih emosional. Dan tentunya lebih profitable. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.